كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari raya Idul Fitri ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan iman dan Islam untuk sama-sama kita meramaikan hari kemenangan dengan bertakbir dan melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Al-Ikhlas ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada semua keluarganya, semua sahabatnya, dan semua pengikutnya. Insya Allah termasuk kita yang sangat mengharapkan syafaatnya di akhir akhir nanti. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelaksanaan ibadah sholat sunat Idul Fitri, kami akan menyampaikan beberapa hal, terutama yang terkait dengan laporan penerimaan zakat fitrah. Sampai dengan saat ini, DKI Panitia Ikhlas dan Panitia Zakat Fitrah telah menerima zakat fitrah berupa beras sebanyak 255 kg, untuk zakat fitrah berupa uang sebesar Rp21.735.000. Kemudian kami juga telah menerima zakat profesi sebesar Rp24.300.000 dan zakat mal dan sodako sebesar Rp17.450.000. Jadi total zakat berupa uang yang kami terima sebesar Rp63.485.000. Dan alhamdulillah zakat fitrah beras dan uang tersebut telah kami distribusikan kepada lebih dari 600 orang yang berada di 5 lingkungan RW di wilayah RW 22, di wilayah Kelurahan Jombang, yaitu RW 22, RW 6, RW 7, RW 10, dan RW 17. Untuk selanjutnya, pada pelaksanaan Ramadan kemarin, kami juga telah menerima infak untuk pembelian takjil. Sampai dengan hari raya Ramadan, infak takjil yang kami terima sebesar Rp10.140.000. Kemudian telah kami belanjakan sebesar Rp7.114.500 untuk pembelian takjil setiap harinya dan juga untuk berbuka pada saat peringatan malam Nuzulul Quran kemarin. Jadi sisa infak takjil adalah sebesar 3. Kemudian yang bertindak sebagai imam dan khotib pada sholat Idul Fitri kali ini yaitu Ustaz Heri Azhari dengan bilang saudara Alex Parjono. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rahimakumullah, ansitu wasma'u rahimakumullah, ansitu la ilaha illallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma qul Islam innal muslimina wal muslimat wal mu'minina
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala ayyamal a'yadi ضيافة لعباده الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله الذي جعل الجنة ضيافته الكبرى لهؤلاء المذكورين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى تلك الضيافة جميع العالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا اللهم صل وسلم وعلى آله وأصحابه وكل عبد إلى طاعة الله مجاهدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang disayang Allah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita sampaikan, kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dari bulan lalu kita menjalankan puasa bulan suci Ramadan hingga detik ini Allah masih menghembuskan nafasnya di tubuh kita. Allah masih menitipkan rohnya di tubuh kita sehingga kita bergembira di hari ini, yakni untuk
semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari yang kita kenal hari Idul Fitri bisa dikatakan sebagai hari yang berbahagia. Hari yang berbahagia dengan alasan karena kita diberikan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mudah, tidak seperti orang-orang di luar sana yang susah payah menjalankan bulan suci Ramadan, menjalankan puasa full sebulan penuh, tetapi Allah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita merasa mudah menjalankan kewajiban Allah. Kenikmatan yang lain, Allah masih memberikan iman kepada kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi nampaknya sadar atau tidak sadar, kedatangan hari raya Idul Fitri ada dua jenis golongan manusia yang menghadapi Idul Fitri. Yang pertama adalah orang-orang yang berbahagia, betul-betul bahagia. Yang kedua ada orang-orang yang berduka. Kedua orang ini tidak bisa kita salahkan satu di antara yang lainnya, atau kita tidak bisa meninggikan satu dari antara yang lainnya. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang berbahagia, Allah mengumpulkan para malaikat di hari ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata minta disaksikan. Wahai para malaikat, kumpul, saksikan orang-orang yang sudah berpuasa, kemudian dia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Saksikan wahai para malaikatku, mereka aku ampuni segala dosa-dosanya. Di mana ketika kebahagiaan orang-orang pada saat sekarang? Kalau Allah sudah memberikan saksinya, kalau Allah sudah memberikan ridhonya agar kita diampuni dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang. Tetapi ada jenis manusia yang berduka di hari ini, seperti Saleh bin Abdullah. Saleh bin Abdullah pada masanya ketika sepulang dari sholat Idul Fitri memanggil keluarganya, wahai keluargaku, istriku, anak-anakku kemari. Tetapi dirinya diborgol dengan rantai di lehernya, tubuhnya ditaburi dengan pasir. Ditanyalah Abdullah ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Saleh bin Abdullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Padahal hari ini adalah hari yang berbahagia. Apa jawab Saleh bin Abdullah? Ya, dari bulan suci Ramadan saya berpuasa, saya tarawih, saya membaca Al-Quran, saya mengamalkan amal-amal yang diperintahkan Allah. Tetapi nampaknya saya tidak yakin apakah amalia saya yang banyak itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kedua jenis manusia ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kita ada yang berbahagia, di antara kita pun ada yang berduka. Berdukanya karena kita ditinggal oleh bulan suci Ramadan, berbahagianya kita karena kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bahagia dan duka yang kita rasakan hanyalah bersifat duniawi belaka. Lalu bagaimana dengan yang akhiratnya? Yang akhiratnya adalah seperti yang dikatakan Anas bin Malik, hari raya itu hakikatnya ada 5 hari menurut Anas bin Malik. Hari yang pertama, hari di mana kita berjalan di muka bumi Allah, tetapi langkah kaki kita tanpa catatan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti hari itu langkah kaki kita yang tanpa salah, yang tanpa dosa, inilah hari raya yang sejatinya hari raya. Yang kedua, menurut Anas bin Malik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
adalah di mana pada hari itu nyawa kita melayang, nyawa kita ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi nampaknya kita tidak meninggalkan kemaksiatan di muka bumi. Pada hari itulah kita disebut orang yang sedang merayakan hari raya. Yang ketiga, ketika kita sedang melewati Shiratal Mustaqim, kita tidak ada pengaruh apa-apa, tidak ada hambatan apa-apa. Kita sampai kepada surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari itulah nyatanya kita sedang merayakan hari raya. Lalu yang keempat, ketika kita masuk surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari itulah kita sedang merayakan hari raya. Lalu yang terakhir, inilah yang paling kita tunggu-tunggu, hari di mana kita bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berwajah dengan Tuhan kita, berwajah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini yang sejatinya memang hari yang kita tunggu-tunggu, yang disebut hari kebahagiaan yang tidak akan pernah habisnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah merasakan hari raya di dunia, tetapi apakah kita mampu merasakan hari raya seperti yang Anas bin Malik katakan? Mampu. Ketika Syekh Imam Al-Ghazali mengatakan untuk bisa mendapatkan hal itu, kita harus memenuhi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, apa yang haknya Allah yang harus kita sampaikan, yang harus kita tunaikan? Selepas bulan suci Ramadan, kita melanjutkan perjalanan kita untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua jenis yang harus kita tunaikan. Yang pertama, kita menjalankan kewajiban-kewajiban Allah, kewajiban-kewajiban kita menghamba kepada Allah. Dan yang kedua adalah menjauhi segala larangan-larangannya Allah. Dua jenis aplikasi ini yang biasa kita kenal sebagai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya tidak percaya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak bisa didekati. Allah tidak bisa didekati melainkan hanya dengan satu cara, yakni kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk taat dan bentuk takwa ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Ini memiliki perbedaan yang sangat penting yang harus kita ketahui sama-sama. Bentuk taat kita bisa berupa pelaksanaan ibadah wajib, bisa juga pelaksanaan ibadah sunnah, bisa juga ketentuan dari taat ini kita menjauhi hal-hal yang haram atau kita menjauhi hal-hal yang makruh. Ini bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apakah bentuk takwa yang sesungguhnya? Imam Ghazali menjelaskan bahwa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk takwa mendahulukan melaksanakan yang wajib daripada yang sunnah, mendahulukan meninggalkan yang haram daripada yang makruh, bukan sebaliknya mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib, atau mendahulukan yang makruh daripada yang haram. Ini yang disebut oleh Syekh Imam Al-Ghazali sebagai orang-orang yang bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita meminta kepada Allah dua kebaikan sekaligus, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Mampukah kita mendapati ini semua? Mampu, asalkan kita hanya melakukan satu cara, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berpikir takwa ini hanya bersifat zahir saja. Ada takwa yang bersifat batin, ada takwa yang bersifat zahir. Apa yang dimaksud dengan
dengan takwa yang bersifat batin, lihat iman dan niat kita ikhlas karena Allah atau tidak. Lihat kita masih ibadah dengan sifat riya atau tidak. Lihat kita beribadah kepada Allah masih berpikir tentang benda atau tidak. Dari sini inilah kita yang harus kita rasakan sama-sama, takwa kepada Allah dalam bentuk batin kita dengan niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu takwa yang berubah zahirnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita betul-betul menjaga sholat 5 waktu kita. Kita sudah melaksanakan sholat puasa di bulan suci Ramadan. Inilah bentuk-bentuk yang akan kita sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-cirinya orang ini mampu melahirkan sikap yang wara. Apa yang dimaksud dengan sikap yang wara? Sikap yang wara adalah meninggalkan perbuatan hal-hal yang di dalamnya tidak ada dosa, tetapi dia khawatir kita akan terjerumus pada hal-hal yang membuat kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, di awal bulan suci Ramadan kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Min qablikum sampai min qablikum sudah selesai. Kita sudah finish, tinggal satu, la'allakum tattaqun, agar bertakwa. Takwa bukan saat ini, karena kalimatnya adalah la'allakum tattaqun, agar bertakwa ini tidak ditentukan waktunya kapan kita bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu seberapa berat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu seberapa tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang memberikan takwa di hadapan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan ibadah hadirin yang dirahmati Allah, dari mulai puasa, sholat 5 waktu, bersilaturahim, tapi yang jelas ini memiliki 3 fondasi konsep yang sangat berpengaruh dalam ibadah kita. Yang pertama, ini perlu kita bangun kesadaran kita sama-sama. Yang pertama, innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ini artinya ada taufik Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita mampu bersolawat, sehingga kita mampu untuk sholat, sehingga kita mampu berpuasa, sehingga kita mampu zakat. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, mohon maaf, kaki kita yang begitu kuat, tangan kita yang begitu kokoh, tidak mampu untuk sholat 5 waktu, tidak mampu untuk rukuk, tidak mampu untuk sujud. Inilah penting kesadaran ini, karena ibadah kita bukan karena kekuatan kita, tapi itu bentuk taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada yang disebut dengan pembaikan dari Allah. Perbaikan amaliyah kita, yuslih lakum a'malakum, kata Allah. Allah yang senantiasa memperbaiki amalmu, bukan kita yang memperbaiki, bukan kecerdasan kita yang memperbaiki amal kita, tetapi karena ada pertolongan Allah dan perbaikan Allah, kita dari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, semakin meningkat amaliyah kita di hadapan Allah. Itu semata-mata karena kita amalnya diperbaiki Allah. Dua ini perlu kita catat. Lalu yang terakhir adalah amal kita nanti ketika sudah sempurna, ketika sudah diperbaiki Allah, amaliyah kita pasti akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beramal bukan untuk diterima oleh khalayak ramai. Kita beramal bukan untuk diterima oleh anak-anak kita. Kita beramal bukan untuk diterima oleh istri kita, tetapi tujuannya adalah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima, Allah yang pasti, yang hanya menerima usaha keras kita dari orang-orang yang bertakwa. Konsep takwa ini yang harus kita sadarkan dalam diri kita, karena
gagah-gagahan, bukan kita ingin pinter-pinteran, bukan kita ingin fasih-fasihan membaca Al-Quran. Tidak, tujuan utama yang harus kita bangun adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lain tujuan itu, hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas ada 4 hal yang menghancurkan takwa kita. Yang pertama, berangan-angan. Berangan-angan inilah yang sering kali kita lakukan. Sholat 5 waktu, menunggu akhir sholat kita. Ini berangan-angan. Kita ingin bertobat tapi nunggu besok saja kita bertobat. Ini berangan-angan, hancur takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tergesa-gesa dalam beribadah. Kita ingin dikatakan soleh oleh orang lain, kita ingin dikatakan baik di hadapan orang lain. Kita tergesa-gesa, kita terburu-buru mengambil sikap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya terburu-buru inilah bukan sifatnya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi justru ini adalah sifatnya iblis yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hancur apabila kita bersegera, apabila kita tergesa-gesa untuk melakukan amaliyah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah selalu kita iri kepada sesama. Kita ingin mendoakan agar kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita menghadapi diri kita sendiri, menghadapi saudara-saudara kita yang mulai mapan hartanya, yang mulai mapan keilmuannya. Kita justru mendoakan, ya Allah, hilangkan kekayaannya, hilangkan keilmuannya. Inilah sifat dengki kita yang justru bukan menaikkan derajat kita di hadapan Allah, tapi justru menjatuhkan kita dan melenyapkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah sifat sombong kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap sombong inilah yang kita bisa pelajari dari iblis yang mengaku dirinya lebih mulia dibandingkan Adam alaihissalam. Tapi justru Allah tidak berkenan dengan sikap-sikap sombongnya iblis, tetapi justru yang diangkat oleh Allah adalah ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari raya ini, hari raya di dunia, jadikan sebuah pembelajaran agar kita semakin naik takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya berpikir pakaian, bukan hanya berpikir sandang dan pangan. Memang ini disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita memperbaiki pakaian kita, kita merapikan pakaian kita. Rasul pernah mengajarkan ketika ingin berjumpa dengan para sahabatnya, beliau bercermin, merapikan sorbannya, merapikan bajunya, tetapi tujuannya bukan untuk menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebaliknya ingin membahagiakan orang-orang di sekelilingnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari khutbah ini mari kita sadarkan diri kita bahwa ibadah kita tidak ada artinya apa-apa jika tidak ada pertolongan Allah. Sadarkan diri kita bahwa bukan kita yang berhak menyempurnakan amaliyah kita. Para ulama bersepakat bukan hak kita menyempurnakan amaliyah. Hak manusia adalah berniat beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya lihat permintaan Allah, lihat haknya Allah. Jika niat kita sudah baik karena Allah, insya Allah amaliyah kita diperbaiki semakin baik, dan insya Allah amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menggetarkan hati kita, menggetarkan ruhaniyah kita, sehingga kita semakin sadar bahwa diri kita adalah hamba, bahwa diri kita bukan Tuhan, bahwa diri kita adalah manusia yang hina di hadapan Allah, sehingga kita semakin harinya kita semakin butuh kepada Allah dan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور وكمل الضيافة في يوم العيد لعموم المؤمنين بسعيهم المشكور وأشهد أن لا الله وحده لا شريك له العفو الغفور وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي نال من ربه ما لم ينله ملك مقرب ولا رسول مطهر مبعوث اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا يا إخواني رحمكم الله إن يومكم هذا يوم عظيم يتجلى الله فيه على عباده من كل مقيم ومسافر فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والشدائد والدين والمرض والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان
العظيم يذكركم واذكروا الله العظيم يذكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih sama abang nih, sama abang nih. Wajar. Sakti, Sakti.